Ada nih kayaknya di Sidoarjo yang bikin kain unik, bagus juga, terus gampang banget dibikinnya, bisa cepet gitu. Tergantung niat sebetulnya. Tergantung niat. Kita menyelesaikan 1 hari bisa atau 2 hari Yakin 1 bisa. hari soalnya penjemurannya loh. Kita kan lihat ininya dulu, apa namanya, cuaca juga kan di samping itu. Kalau untuk motif sebenarnya sih bisa ya, Kak. Jadi kayak dari kain kita pinter-pinternya aja kita taruh pattern-nya mau ditaruh di sebelah mana gitu. Pinter-pinternya Iya, desainer ya. pinter-pinternya aja ngakalinnya. Oh yang ini nih mau di atas nih, yang ramean dikit di bawah gitu. Entar diatur aja deh itunya cutting-annya gimana. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Lutfius Nika. Nah hari ini saya sudah bersama 2 narasumber kita nih yang luar biasa. Yang pertama kita akan menyapa narasumber kita, yakni desainer kenamaan asal kota Surabaya, Kak Diana Natania. Beliau merupakan pemilik brand dari Natania Co. Nah Kak Diana Natania ini baru saja meluncurkan busana yang berbeda nih dari koleksi busana-busana sebelumnya. Di mana koleksi busana sebelumnya didominasi oleh evening gown dengan detail payet, kali ini Kak Diana Natania meluncurkan busana dengan teknik shibori. Nah, kita akan gali lebih dalam mengenai busana tersebut dan seperti apa sih teknik shibori. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Natania. Selamat siang, Kak. Gimana Kak kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik banget. Oke, nah selain bersama Kak Diana Natania, kita juga ditemani oleh salah satu narasumber nih yang ahli di bidangnya yang akan kita bahas pada siang hari ini, yakni merupakan pengrajin asal Sidoarjo. Selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, dengan Kak siapa? Dengan Bagus. Oke, kita akan ngobrol banyak nih mengenai tren fashion terkait dengan shibori juga ya. Nah, siang hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya, Christine Ayu. Yeay, seneng banget hari ini akhirnya bisa ngobrol bareng-bareng kan. Udah lama juga gak ketemu sama Kak Natania sama kalau Kak Bagus baru pertama kali kita ketemu ya Kak. Iya, ya? benar. Oke, semoga seru ya sekarang. Pasti ya bakal seru. Oke. Kan beberapa waktu belakangan ini banyak nih Kak ya, di fashion ini kan banyak pengembangan mengenai motif maupun cara pembuatan kain dengan teknik tertentu nih. Ada batik, ada ekoprint, ada ikat celup, ada juga shibori. Nah kalau dari Kak Natania sendiri, kenapa sih kok milih teknik shibori nih untuk koleksi terbarunya kemarin? Nah, sebenarnya itu ceritanya gini. Jadi kan saya dikontak nih dari perwakilan Indonesia untuk Miss Ekotin. Terus saya diminta nih bikinin dong Kak baju buat acara Bohemian Party di sana. Terus aku mikir nih kalau kita ke internasional kita harus bawa sesuatu yang bisa kita jual kan istilahnya di sana. Nah, pertama aku mikir kalau batik itu konvensional banget dan dia punya apa nilai budaya yang kuat ya Kak. Kalau kita mau potong motifnya itu kayak ada aturannya sendiri. Terus aku mikir nih kapan beberapa hari yang lalu kayak aku lihat ada nih kayaknya di Sidoarjo yang bikin kain unik, bagus juga, terus gampang banget dibikinnya, bisa cepet gitu. Terus aku lihat shibori oke nih, kayak motifnya juga dia kan lebih colorful, coraknya juga kayak jreng banget kan. Oh di bawah kayaknya oke deh. Terus waktu aku ajuin gimana kalau kita pakai shibori, kita juga bisa ceritain tuh ke mereka, ini tuh dibuat nih di pengrajin kita di Indonesia tuh juga bisa warna-warna kayak gini. Terus mereka kayak responnya positif banget, ya udah deh, udah langsung eksekusi aja. Gitu. Oke. Nah kalau menurut Kak Natania sendiri sih apa sih istimewanya dari teknik shibori nih dibanding teknik lain mungkin seperti batik atau ekoprint? Nah sebenarnya kalau si shibori ini keistimewaannya dia tuh lebih mudah sih Kak bikinnya karena dia bisa cuman dilipat atau dikerut, ditali, jadi kayak udah bisa bikin gitu sebenarnya dan pelatihannya tuh nggak butuh waktu lama. Kalau misalnya kita batik butuh skill khusus gitu kan, kayak kamu harus bisa bikin motifnya, bikin apa sih dimalaminnya, gimana itu kayak ada aturannya. Sedangkan kalau shibori ini lebih free will aja sih, kayak kamu belajar entar bisa nih jadi kayak gini, kayak gitu. Oke, tema busana yang dibikin kemarin itu apa sih Kak? Teknik shibori yang seperti apa nih yang dipakai juga? Nah kalau kemarin itu kebetulan aku pakai tekniknya yang arashi, jadi kayak ditali gitu dia, digulung-gulung, ditali terus baru dicelup.
gitu. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, spesifik motifnya tuh seperti apa sih yang di busana terakhir dari Kak Natania kemarin? Kalau motif mungkin bisa spesifiknya kita bisa tanya ke Kak Bagus kali ya. Yang Soalnya lebih beliau expert yang- gitu iya, ya. yang lebih expert Oke kayaknya. deh, Kak Bagus. Oke. Oke. Yang kemarin itu kita bikin untuk punyanya Kak Nat ini, kita bikinnya pakai teknik arasi. Di situ kan kita jadi bisa dikatakan ada deklarasi warna dari yang muda sampai dengan yang tua di situ. Jadi kita kemarin pakainya jadi kita gulung dulu, habis itu kita ikat, kita tarik, kita ikat, baru kita celupin. Gitu. Kalau pemilihan warna nih, kemarin kalau nggak salah pakai warna cerah ya? Iya, coklat ke orange. Jadi deklarasinya kemarin milihnya ya dikarenakan tren tahun 2022 itu lebih ke arah tanah ya, misalnya alam gitu. Oke. Jadi kita kemarin milihnya warna itu dikarenakan itu sih sebenarnya gitu. Lebih kelihatan alami dan natural ya, gitu tadi. Alami dan natural. Kalau motifnya yang di busana kemarin itu bentuknya seperti apa sih? Mungkin bisa digambarin dikit nih Kak. Sebetulnya bentuknya itu agak kita nggak ini ya, maksudnya tanda tanya sebenarnya awal mulanya gitu. Kita kasih lihat Aduh, Kak. tanda tanya Mungkin nih. bisa lihat, Kita Kak. kasih lihat Ada ya, kain kemarin. yang kemarin kita buat. Oh, ini kainnya Yes. kemarin. Oke. Nah, Boleh dong dikasih Iya. lihat Tribuners di situ. Nah, dia emang kayak warnanya lebih ke earth tone gitu ya Kak ya? Iya. gradasi gitu. Ada deklarasi Jadi ada yang atas itu padat, makin ke bawah dia kayak akan pudar ke bawahnya. Oke, ini yang kemarin ya berarti yang Iya, di yang busananya kemarin Kak kita bikin Natania gitu. untuk Tapi Kak, kalau ngomongin masalah shibori ini sebenarnya yang paling susah ketika membentuk mengaplikasikan shibori ini apa sih? Kayaknya sih karena kan motifnya ada juga yang nggak beraturan gitu kan. Iya. Sebenarnya yang susah di bagian mana sih? Apalagi buat pemula nih, kalau bikin shibori yang paling susah yang mana ya kira-kira ya? Sebenarnya nggak ada kesusahan sih, sebenarnya simple, mudah sebenarnya. Semua orang pasti akan bisa melakukan itu gitu loh. Cuma kesusahannya kita itu hanya kita tidak bisa memprediksi nextnya jadinya itu akan seperti apa, terang atau gelapnya warna itu yang kita harus ngerti gitu loh. Berarti apa yang kita ekspektasikan nggak selalu muncul itu gitu ya untuk Iya, warna betul. dan motif dan sebagainya. Iya, Tapi ada betul. nggak sih misalnya cara khusus gitu supaya kita apa yang nanti bisa muncul nih sesuai sama yang kita pikirin gitu. Misalnya kita pengen motif yang agak simetris nih atau pengen motif yang kecil-kecil gitu supaya bisa kayak gitu gimana ya biar nggak terlalu kecewa gitu mungkin ya kalau Mungkin biar nggak terlalu abstrak gitu ya? iya Ya. gitu. Dari teknik awal pelipatannya, Mbak. Gimana tuh? Dari Boleh. awal ke teknik pelipatannya kayak sebangsa ini. Nah, ini nih kita menggunakan kita pakai tekniknya yaitu itajimi. 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 Oke. Di sini lipatan berbentuk dari segitiga. Sebenarnya lipatan shibori itu ada 3, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi sama-sama kaki, terus sama kotak. Gitu. Kalau ini pakai segitiga, yang hijau itu juga segitiga, yang ini pakai kotak. Oh, jadi emang hasil akhirnya beda gitu Beda, ya, Kak, ya? iya beda. Dan nanti dari segi pencelupannya juga beda gitu. Kalau kita mau pakai pencelupannya, maunya sisi kanan kiri yang kita tonjolkan yang mana gitu kan? Itu nanti juga hasilnya beda juga. Gitu. Oke, dan itu cara belajarnya pun butuh waktu yang lama ya, Kak ya? Kak ya, nggak singkat gitu nggak sih? Enggak juga sih Untuk akhirnya sebenarnya. bisa bikin motif yang benar-benar sesuai gitu sama yang kita inginin. Eksperimen sebetulnya. eksperimen. Lebih ke eksperimen. Jadi Tribuners yang ingin bikin shibori, yang pengen sesuai ekspektasi, banyak-banyak eksperimen gitu iya, ya, Kak ya? betul. Intinya Oke. seperti itu. Ini kalau ngomongin soal material nih, apakah semua kain ini bisa diaplikasikan shibori atau ada beberapa kain yang sebenarnya kayaknya nggak bisa deh, kayak jeans gitu misalnya, kayaknya akan sangat menarik gitu ketika shibori ini diaplikasikan di kain jeans gitu, Kak?
Shibori kalau diaplikasikan ke kain jin kayaknya belum bisa ya Mbak. Belum bisa Soalnya ya? dikarenakan material dari kain jin itu kan tebel. Benar-benar. Itu seperti itu. Kalau yang selama ini yang kita lakukan Shibori itu di katun Mm-mm. atau di kemarin tuh punyanya Cina itu Rayon, kita pakai krayon rayon selulos. gitu. Kita pakai krayon. Intinya materialnya yang alam. Kayak katun itu kan materialnya dari alam ya. Yang bisa menyerap. Seperti itu. Kalau yang tidak bisa menyerap kayak polyester itu tidak bisa. Oh, akan susah, warnanya susah keluar atau bentuknya jadi nggak beraturan nih Kak? Bukan bentuknya sih, warnanya nanti tidak akan keluar. Di saat kita melakukan, kan ini nanti ada di saat kita melakukan pencelupan tidak hanya dicelup aja, nanti kan ada proses pencucian dan sebagainya gitu. Proses pencuciannya itu nanti dia tidak bisa menyerap di kain, jadi akhirnya kain itu berubah jadi balik polos lagi gitu. Jadi balik lagi dong Iya, ya motifnya ya. Shibori polos namanya. Gitu. Oke, menarik banget sih ya obrolannya hari ini. Nah, terkait dengan pengerjaan sendiri nih Kak, butuh waktu berapa lama sih untuk mengerjakan satu lembar kain dengan teknik Shibori ini? Tergantung niat sebetulnya. Tergantung niat. Kita menyelesaikan 1 hari bisa atau 2 hari bisa. 1 hari soalnya penjemurannya loh. Kita kan lihat ininya dulu, apa namanya, cuaca juga kan di samping itu. Kalau kita kepingin benar-benar warna ini benar-benar masuk, itu bisa juga semalaman. Kita harus setelah kita celup, kita diamin dulu semalaman sampai kering. Tapi dalam keadaan ini ya, masih terikat atau masih dalam pola gitu. Nanti habis itu baru kita buka. Itu paling nggak 2 hari 3 hari lah. 2-3 hari. Untuk waktu idealnya ya. Waktu idealnya itu paling nggak 3 hari lah. Kalau untuk yang dibuat busana sama Kak Natania kemarin nih, butuh waktu berapa lama sih pengerjaannya? Kemarin dapat info katanya sempat mengulang pewarnaan ya. Mungkin bisa ceritain nih Kak. Kemarin tuh berapa lama ya? Hampir 1 minggu lebih ya. Kita kan misalnya yang dibutuhkan sama Kak Nat ini kan sekitaran hampir 6 meter ya. Nah, itu eksperimennya bener-bener itu. Ini mau masuk ke dalam, kita mau pakai motif yang kayak gimana, mau pakai teknik yang seperti apa. Nah, itu yang bener-bener kalau kita pakai tekniknya seperti ini nih, yang apa namanya, Itajimi tuh kesulitan kita juga kan. Akhirnya kita nemuin kemarin itu pakai motif arasi itu. Nah, dari situ juga dari pencelupan kita coba warnanya yang pas yang kayak gimana. Kemarin sampai seminggu lebih deh. 1 minggu ya pengerjaan kainnya aja ya Kak ya, belum proses pembuatan busananya ya. Nah, kalau bicara soal Shibori nih Kak, sebenarnya motif apa aja sih yang bisa dikembangin nih dalam teknik Shibori ini? Kan kalau kita tahu banyak sekali motif-motif yang hasilnya tuh mengejutkan ya dari teknik Shibori ini. Banyak sih Mbak sebenarnya motif-motifnya, ada yang motif yang kayak gini kan hampir sama kayak bunga ya. Ini kan bisa dikatakan kalau kita dari jauh kita kelihatannya seperti bunga. Kalau seperti ini motifnya bisa dikatakan yang hijau ini motif apa? Awan bukan sih? Bukan sih. Ini apa namanya? Siksak. Nah, motifnya itu bisa siksak atau seperti ini yang lurus seperti itu atau kotak-kotak gitu. Dan saya nggak bawa yang kotak-kotak gitu. Kalau dari satu kain Shibori ini kan bisa terlihat ya motifnya itu ada beberapa warna nih Kak. Nah, ini pembuatannya itu apakah sekali misal diikat dikasih warna beberapa atau satu diselesaikan dulu baru bikin motif lain nih Kak? Satu terselesaikan dulu baru bikin motif lain. Sebenarnya kayak saya kebetulan kemarin kayak motif ini warna ini ada beberapa motif yang saya gunakan, yang saya pakai gitu kan. Sebenarnya beberapa warna bisa untuk beberapa motif. Oke, tapi yang paling sering dibikin yang mana nih Kak? Ini sih sebenarnya, ini yang agak 3 ini yang agak simple ya, bisa dikatakan agak simple. Tergantung pada kita maunya warnanya aja gitu. Pinter-pinternya kita untuk membuat warnanya itu. Kalau Shibori sendiri itu warnanya emang cenderung ke warna earth tone atau karena trennya lebih ke warna-warna itu Kak di tahun ini? Selera sebenarnya. Saya bilang kalau kita kembali lagi ke sejarah. Sebenarnya Shibori itu sejarahnya dari Jepang. Teknik pencelupan
Shibori itu sebenarnya teknik pencelupan atau teknik pewarnaan. Nah, Oke. seperti itu. Jadi semuanya ini dikembangkan sendiri dari tiap-tiap pengrajin. Ada yang beda juga dengan saya gitu kan. Ada yang biasa, ada yang cuma satu warna. Kebanyakan Shibori itu emang satu warna. Awal mulanya dari warna indigo. Dulu di Jepang tuh dari warna Oke, indigo. warna indigo Warna itu indigo. mulai putih. Indigo itu Biru-biru gitu ya. Biru. Oke. Itu indigo itu biru, Mhm. lebih ke biru. Jadi ini pengembangannya sendiri kayak ini, kayak punya saya ini lebih ada ciri khasnya sendiri. Mhm. Kita juga dari prosesnya juga ada sendiri gitu kan. Mhm. Kita ada kalau ciri khasnya kita pakai ada cipratan dari malamnya itu tadi. Yang Jadi cipratan ini ya Kak ya. iya, cipratan putih-putih ini. Jadi cipratan putih ini menghasilkan, bisa dikatakan kalau kita lihat dari jauh itu kayak rasi bintang. Oh, asik. luar Asik biasa. nih. Kira-kira kayak gitu. Oke. Tapi ini Kak, banyak yang berpikir bahwa teknik Shibori ini sama dengan Taidi ya. Sebenarnya sama atau beda? Kalaupun beda, perbedaannya nih di mana sih? Taidi sama Shibori hampir sebenarnya tekniknya hampir sama. Seni melipat seni mengikat. Nah, Oke. gitu kan. Kalau Shibori juga diikat tapi dilipat. Kalau Taidi hanya sekedar diikat aja gitu loh. Dibikin kerutan-kerutan, habis itu diikat, terus pewarnaannya dengan beberapa warna. Tidak hanya 1-2 warna aja, biasanya sampai dengan 5 atau seperti itu. Kalau Shibori itu lebih ke warnanya aja sih sebenarnya gitu. Dan teknik pelipatannya itu tadi, ada pelipatan yang pelipatan segitiga, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, terus habis itu kotak, seperti itu aja. Oke, berarti kalau Taidi itu tekniknya hanya mengikat, kemudian kalau Shibori ini diikat juga dilipat gitu ya? Iya, dilipat. Sebenarnya dilipat dulu baru diikat. Cuman kalau Gitu. misalnya diaplikasikan ke busana nih, misalnya Kak Bagus bikin busananya buat Kak Natania nih. Untuk bikinnya sendiri, apakah desain busananya dulu udah di-cutting nih? Atau dari kainnya dulu baru nanti di-cutting sama Kak Natania nih? Dari Untuk kain. Oke. Dari kain dulu baru kita cutting untuk busananya. Berarti dibikin dulu nih ya Shiborinya, habis itu baru diaplikasikan ke. Iya. Kalau misalnya dari busananya nih, pengen ada motif yang kayak gini di sebelah sini gitu, bisa nggak sih Kak sebenarnya? Gimana Kak Nat? Kalau untuk motif sebenarnya sih bisa ya Kak. Jadi kayak dari kain kita pinter-pinternya aja kita taruh patternnya mau ditaruh di sebelah mana gitu. Pinter-pinternya Iya, desainer ya. pinter-pinternya aja ngakalinnya. Oh yang ini nih mau di atas nih, yang ramean dikit di bawah gitu. Ntar diatur aja deh itunya cuttingannya gimana. Berarti Oke deh. nggak memungkinkan kalau misal busananya dibuat dulu baru di Shibori, nggak memungkinkan ya Kak ya? Udah memungkinkan hal itu. Kecuali kalau Taidi. Perbedaannya di situ. Taidi itu bisa selama ini kan Taidi itu kan kaos ya, barang-barang santai gitu kan. Ya itu masih bisa. Gitu. Kalau kecuali Taidi. Kalau Shibori ini kan membentuk suatu motif ya gitu. Oke. Menarik sekali ya Menarik. Rekan Jadi Christine pengen ya. belajar Iya. nih soal Shibori kan ya. Kan Tribuners juga penasaran ya kalau mau belajar Shibori itu Ini. gimana ya Mel ya? Ini kan Shibori ini kan kalau dari penjelasan kakaknya tadi kan memang cukup rumit ya, tapi menghasilkan sesuatu yang istimewa nih Kak. Nah kalau ada Tribuners yang mau belajar soal teknik Shibori ini bisa kemana sih Kak? Bisa ke saya di Sidoarjo di Perumahan Bumi Koperasi, Jalan Lombok L28, Desa Lebo, Sidoarjo. Oke Tribuners, nah tadi sudah mendapatkan informasi ya buat Tribuners yang mau belajar mengenai teknik Shibori yang memang sekarang banyak dikembangkan juga ya Kak ya. Iya. Ini kemana kan sudah tahu ya Tribuners. Oke, gimana rekan Christine? Masih ada yang mau ditanyakan atau sudah Aduh, puas kalau nih? saya tanya nih seminggu nggak habis-habis nih Oh, Mel iya, ya. Jadi benar-benar. kasihan Tribuners nonton kita terus gitu kan ya. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Ngobrol juga lebih ya, panjang ngobrol lagi ya. Sip, bener Oke. banget sih. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita siang hari ini. Luar biasa kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya rekan Christine. Bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan
acara siang hari ini. Sampai bertemu di bincang-bincang kita selanjutnya. Dadah.